Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam, Bu Maaf Yus. nih Bu, saya mengganggu aktivitasnya. Nggak apa-apa lagi. Ada apa nih? Pagi-pagi Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. eh kita berjumpa ini. Saya juga lagi santai-santai kok. Iya, syukurlah kalau begitu. Hmm, Ini Bu, Nah, kira-kira apa yang mau didiskusikan, Bu Yus, pada pertemuan eh, ini? gini Bu, saya kan guru mata pelajaran bahasa Inggris nih di sekolah. Masalah saya yang sering saya temui dan ini terus mengganggu pikiran saya Bu. Kenapa ya kok murid-murid saya dan murid-murid di tempat lain juga saya lihat kurang suka Mm-mm. dan terkesan pasif saat belajar ataupun mempraktekkan bahasa Inggris ya Bu. Padahal kan untuk sekarang ini bahasa Inggris ini kita tahu bahwa bahasa yang penting sekali di era globalisasi ini. Gitu. Iya ya, Bu Yus. Sekarang semuanya kita harus bisa aktif in English seperti itu ya. Jadi Bu Yus hari ini mau diskusi dengan saya tentang murid-murid Ibu yang kurang suka atau kurang aktif dalam praktik bahasa Inggris. Apakah di sekolah? Ya kalau ada yang lebih nampaknya di sekolah gitu kan ya Bu Yus? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke, jadi kira-kira diskusi kita ini nanti apa sih yang ingin didapatkan Bu Yus? Pastinya sih untuk kemajuan sekolah ya Bu Yus. Iya Bu. Saya ingin murid-murid saya menjadi murid yang aktif, suka dan rutin menggunakan bahasa Inggris Bu. Oke, berarti tujuan Bu Yus ini murid peserta didiknya aktif, Ya, suka bahasa Inggris, iya. kemudian mungkin bisa percakapan walaupun sedikit-sedikit dalam bahasa Inggris di kelas atau di sekolah gitu ya Bu Yus. Iya Bu, benar sekali seperti itu. Oke, baiklah tadi menurut Bu Yus kita kembali ke masalah Bu Yus, kira-kira kenapa ya anak murid atau peserta didik Bu Yus itu kurang suka atau kurang aktif menggunakan bahasa Inggris? Padahal sekarang kan yang tadi Ibu bilang kan di era globalisasi bukan hanya bahasa Inggris aja ya kan, bahasa-bahasa lain pun bisa kita kuasai Iya. seperti itu. Kalau menurut saya sih Bu ya, mungkin karena bahasa Inggris ini kan memang agak sulit ya Bu ya. Sulitnya itu Mhm, karena beda tulisan, beda juga ucapannya, dan beda mhm, juga artinya. Jadi kemungkinan mhm, besar anak murid itu kebanyakan yang bingung. Bingung menggunakannya, bahasanya beda, mhm. ngomongnya beda, artinya juga beda. Jadi mungkin kesannya lebih takut salah, jadi ya sudahlah, males kayak gitu. Mungkin seperti itu. Iya ya. Oh, jadi menurut Bu Yus itu karena tadi, apa namanya, tulisannya beda, terus kemudian pengucapannya beda, maka artinya beda. Sehingga anak-anak suka bingung ya kan, sulit gitu. Nah, selain itu gitu, ya kan, selain tadi tulisannya beda, terus ngucapinnya beda, baru artinya beda ya kan, apa sih penyebab yang lainnya gitu, anak-anak Bu Yus dalam pelajaran bahasa Inggris tuh kurang suka atau nggak begitu aktif gitu. Ada nggak hal lainnya? Apa ya Bu ya? Oh, bisa jadi karena jarangnya praktek penggunaan bahasa Inggris di sekolah, Bu. Maksud saya, mereka kan hanya mempraktekkan bahasa Inggris itu saat pelajaran bahasa Inggris saja. Jadi di saat nggak belajar bahasa Inggris, maka otomatis lupa dong, nggak diulang-ulang lagi sehingga cepat lupa dan bisa jadi cara mengajarkan bahasa Inggris saya juga kurang menyenangkan atau kurang mereka sukai, mungkin seperti itu. Oh, jadi selain tadi tulisan, pengucapan beda, karena jarang dipraktikkan ya, terus kemudian metode atau model pembelajaran sehingga anak-anak itu jadi kurang tertarik atau kurang suka atau nggak aktif, gitu ya Bu Yus ya? Iya Bu, benar sekali seperti itu saya rasa. Oke, nah ini kita kan udah
kurikulum Merdeka nih, ya kan. Nah, kira-kira supaya tadi salah satunya yang Bu Yus utarakan ada apa namanya, mungkin cara mengajarnya kurang menyebabkan anak tidak tertarik, ya kan. Nah, apa sih bagaimana sih pembelajaran supaya anak-anak tertarik belajar bahasa Inggris gitu? Menurut Bu Yus kayak gimana? Kalau menurut saya karena mereka masih anak-anak, mungkin mereka sukanya dengan cara bermain kali Bu ya. Oke, selain bermain apa tuh? Karena memang kan anak-anak dasarnya kan suka bermain. Selain bermain, bisa apa lagi tuh misalnya modelnya? Apa ya? Mungkin bisa jadi selain itu mereka juga suka dengan cara bernyanyi, terus bermain peran, dan mereka juga suka kalau saya lihat mereka suka kalau penampilannya itu didokumentasikan gitu Bu. Misalnya divideokan sehingga mereka bisa lihat dan nanti akhirnya di rumah bisa memperlihatkan pada teman ataupun orang tua mereka di rumah. Mungkin orang tuanya jadi bangga melihatnya seperti itu. Nah, mereka lebih suka seperti itu. Oke, jadi tadi Bu Yus apa namanya mengeksplor mungkin kira-kira model pembelajarannya supaya anak-anak tertarik tadi dengan bermain, ya kan? Iya, Kemudian bisa bernyanyi, mungkin ada bermain peran, bahkan mungkin ada didokumentasikan apakah foto atau buat video, ya kan? Memang eranya anak-anak sekarang gitu, suka apa namanya mengekspresikan diri, hasil-hasil mereka misalnya melakukan sesuatu melalui media sosial, gitu kan Bu Yus ya? Iya Bu, benar. Nah, jadi menurut Bu Yus bisa tidak dengan tadi yang Bu Yus utarakan itu Bu Yus terapkan di pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bu Yus? Saya rasa bisa Bu, dan saya akan mencoba mengubah cara mengajar saya dengan cara yang murid saya sukai Bu. Ih, bagus banget itu. Saya beri semangat untuk Ibu. Tadi saya juga ada dengar bahwa bahasa Inggris ini akan rutin dilakukan di sekolah atau di kelas pembelajaran Bu Yus. Benar begitu? Iya Bu, benar. Saya ingin agar bahasa Inggris ini rutin dilakukan oleh murid-murid saya Bu. Oke, nah sekarang menurut Ibu supaya itu rutin bisa dipraktekkan dalam hal sehari-hari, apa yang harus Bu Yus lakukan gitu? Kalau menurut saya sih Bu, begini Bu, saya ada impian untuk membuat sebuah kegiatan yang saya beri nama English Day di sekolah. English Day ini dilakukan setiap hari, 1 hari aja diambil, misalnya 1 seperti itu. Waktunya di awal jam pelajaran. Anak murid secara bergantian akan mempraktikkan bahasa Inggris yang mereka bisa. Boleh dalam bentuk bernyanyi, bermain peran, bercerita dalam bahasa Inggris, mendongeng, membaca puisi, baca cerpen, ataupun boleh juga stand up comedy yang berbahasa Inggris. Jadi disesuaikan dengan minat mereka Bu. Jadi kalau mereka suka kan biasanya mereka lebih gampang, lebih mau untuk belajar. Nah, selain itu saya juga berencana membuat sebuah sebuah area yang mana nanti di area tersebut adalah kawasan wajib untuk berbahasa Inggris seperti itu. Oh gitu, wih bagus banget impian Ibu, ya kan? Karena pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kira-kira tuh kalau saya dengar tadi kan bagus tuh ya rencananya ya kan ada English Day, kemudian mempertunjukkan tadi unjuk apa namanya kreasi dari anak-anak, kemudian membuat apa namanya area apa namanya penggunaan praktik bahasa Inggrisnya. Kira-kira kalau untuk mewujudkan itu ada halangan nggak, tantangan nggak kira-kira gitu ya kan? Menurut Ibu gimana? Wah, sekarang ada, sangat ada ya. Karena saya rasa pasti sangat sulit kalau saya lakukan itu sendiri Bu. Kayaknya susah kali jalannya, nggak mungkin juga gitu. Oke, jadi Ibu merasa sulit ya kalau misalnya apa namanya actionnya sendiri dilakukan. Nah, kira-kira supaya Ibu tidak kesulitan gitu untuk melaksanakan kegiatan itu,
apalah usaha yang akan Ibu buat seperti itu? Sepertinya saya butuh bantuan dari rekan-rekan saya, Bu. Khususnya guru-guru bahasa Inggris, kan kami ada kira-kira 4 orang guru bahasa Inggris, tapi ada 5 orang jurusan bahasa Inggris di sana, dan dukungan dari kepala sekolah serta seluruh warga sekolah untuk menjalankannya. Iya. Jadi artinya dengan beberapa teman sejawat khususnya yang mata pelajaran bahasa Inggris, Bu Yus akan kolaborasi, itu pasti nomor satu ya kan. Kemudian mungkin juga diskusi dengan kepala sekolah untuk mewujudkan impian Ibu tadi gitu. Benar kan Bu? Iya Bu, benar sekali seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau menurut Bu Yus, tindakan apa sih yang bisa Bu Yus lakukan supaya tadi rekan sejawat, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di sekolah itu, warga sekolah itu bisa mendukung gitu kan? Karena kan kita harus betul-betul yang pembelajaran berpihak pada murid. Itu bagus banget itu English Day dan pembelajaran tadi bahasa Inggris, jadi anak-anak jadi active speaker di kelas maupun di sekolah. Apa tuh kira-kira Bu Yus? Sepertinya saya harus menemui kepala sekolah dulu pertama ya Bu ya, untuk menyampaikan rencana saya serta mengajak dan mendiskusikan hal tersebut kepada wakil kepala sekolah, para PKS, wali kelas, dan sesama guru bahasa Inggris untuk berkolaborasi mewujudkan kegiatan tersebut, Bu. Iya, baik. Jadi menurut Bu Yus, langkah pertama itu menemui kepala sekolah, ya kan, menyampaikan rencana, ada English Day, ya kan, aksi unjuk dari murid-murid. Kemudian diskusi juga dengan rekan sejawat, terutama yang sesama mata pelajaran bahasa Inggris, mungkin juga wakil kepala sekolah, ya kan, untuk berkolaborasi. Kemudian nanti bisa juga mungkin melatih anak-anak, ya kan. Jadi kegiatan yang tadinya sulit jadi mudah untuk Ibu dan mungkin untuk sekolah Ibu gitu ya Bu Yus? Iya Bu, betul sekali. Oke, jadi kapan nih kira-kira mau diterapkan hal-hal yang tadi Ibu utarakan, mengajar anak-anak dengan cara yang tadi menyenangkan, kemudian diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk saling berkolaborasi. Sepertinya segera ya Bu. Mulai besok saya akan membuat rencana tindakan saya. Saya usahakan dengan menggunakan tabel Bagja biar terperinci. Lalu setelah selesai, saya akan menemui kepala sekolah dan menjabarkan rencana saya pada beliau. Lalu saya juga ajak wakil kepala sekolah, PKS, wali kelas, dan rekan guru semuanya. Karena saya sepertinya sudah mulai dapat jalan ini Bu, saya mulai bersemangat ini Bu. Iya benar, saya aja yang dengarnya juga ikut bersemangat. Berarti ini setelah Bu Yus diskusi dengan rekan, kemudian kepala sekolah dan lain-lain stakeholder di sekolah, berarti saya menunggu kabar baik nih ya kan, impian-impian yang akan Ibu wujudkan untuk anak-anak sehingga aktif, suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Iya Bu, seperti itu. Terima kasih Bu atas waktu dan coachingnya ya Bu Mona. Saya merasa sangat terbantu sekali seperti ini. Oke, sama-sama Bu Yus. Terus tetap semangat ya untuk mewujudkan impian-impian di sekolah Ibu. Oke Bu Mona, insya Allah saya lagi semangat ini dan saya akan berupaya untuk mewujudkan impian saya. Kalau begitu terima kasih atas waktunya ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya mau permisi dulu ya Bu. Sama-sama, semangat Bu Yus. Iya Bu, semangat. Assalamualaikum Bu Mona, sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.